Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fajriani dengan NIM B1A1231149. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama itu mengenai perbedaan masalah mendasar ekonomi konvensional dan syariah, dan yang kedua pendapatan non-halal bank syariah, dan yang ketiga tentang mengemukakan makanan yang sering dikonsumsi oleh generasi Z. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perbedaan masalah mendasar ekonomi konvensional dan syariah. Dalam materi ini ada 3 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, mengenai kelangkaan versus distribusi. Dan yang kedua, kapan ekonomi Islam menggunakan pendekatan positivisme dan kapan menggunakan normativisme. Ekonomi konvensional menggunakan pendekatan apa? Dan selanjutnya mengenai tekanan kajian konvensional vs ekonomi Islam, produksi versus distribusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelangkaan versus distribusi. Kelangkaan merupakan suatu keadaan di mana terjadinya sumber daya yang terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan ini memaksa masyarakat untuk membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Contohnya seperti air bersih yang ada di daerah kering, lahan pertanian, atau bahan baku lainnya. Distribusi ialah sesuatu yang berkaitan dengan cara sumber daya dan barang yang didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, di mana mencakup aspek keadilan dan efisiensi dalam pembagian sumber daya. Contohnya seperti cara pendapatan barang dan layanan melalui pajak, substitusi, dan program sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan ekonomi Islam menggunakan pendekatan positivisme dan kapan menggunakan normativisme, serta ekonomi konvensional menggunakan pendekatan apa. Yang pertama, pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme ini mulai berkembang pada era modern sekitar tahun 1970-an. Pendekatan positivisme ini digunakan ketika akan menganalisis fenomena ekonomi secara empiris dan objektif. Contohnya seperti penelitian tentang kinerja bank syariah, analisis dampak zakat terhadap kemiskinan. Selanjutnya, pendekatan normativisme. Pendekatan normativisme ini digunakan sejak awal kemunculan ekonomi Islam, terutama pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pendekatan normativisme ini berfokus pada nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti larangan riba, kewajiban zakat, prinsip keadilan dalam berinteraksi. Selanjutnya, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini dominan menggunakan pendekatan positivisme sejak era modern, di mana pendekatan ini berfokus pada analisis empiris dan matematis yang berusaha menjelaskan fenomena ekonomi berdasarkan data dan fakta yang dapat diobservasi menggunakan objektivitas dan bebas nilai, namun tetap menggunakan pendekatan normativisme juga dalam beberapa aspek seperti kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu tekanan kajian konvensional vs ekonomi Islam, produksi versus distribusi. Nah, kajian konvensional untuk produksi di sini
menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan output dan inovasi. Model produksi seringkali berorientasi pada profil maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Untuk distribusi, meskipun distribusi penting, perhatian seringkali lebih pada mekanisme pasar dan keuntungan individu. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan seringkali dianggap sebagai hasil dari dinamika pasar yang wajar. Berikutnya, ekonomi Islam. Untuk produksi, mendorong produksi yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah menuntut kegiatan produksi yang tidak merugikan pihak lain sesuai dengan norma yang ada. Untuk distribusi, lebih menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Distribusi kekayaan dipandang penting dengan instrumen seperti zakat dan wakaf yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai pendapatan non-halal bank syariah. Di sini saya mengambil dua bank syariah yang akan saya bandingkan, yaitu Bank Muamalah dan Bank BCA Syariah. Di sini poin pertamanya membandingkan kedua laporan pendapatan non-halal bank yang saya pilih. Perbandingan antara masing-masing bank. Di gambar ini ada laporan pendapatan non-halal bank syariah muamalah tahun 2023. Nah, di sini juga ada laporan pendapatan non-halal bank BCA syariah tahun 2022. Mungkin dapat diperhatikan gambar yang telah saya cantumkan ini. Selanjutnya poin kedua, kemukakan sumber pendapatan non-halal tersebut. Baik, yang pertama, bank muamalat. Sumber pendapatan non-halal bank muamalat ini terdiri atas dana denda atau takzir. Dan Bank BCA Syariah ini sumber pendapatan non-halalnya yaitu bunga atas penempatan dana nostro dan denda. Poin ketiga, kemukakan jenis riba apa yang ada pada pendapatan non-halal tersebut. Setelah saya analisis, jenis riba yang terdapat pada pendapatan non-halal kedua bank syariah antara Bank Muamalat dan Bank BCA Syariah, yaitu jenis ribanya yaitu riba qard dan riba nasiah. Selanjutnya materi ketiga tentang produk yang dikonsumsi oleh generasi Z. Di sini saya telah melakukan pengecekan untuk label halal yang mereka generasi Z selalu konsumsi. Nah, berikut hasil pengecekan label halal yang telah saya lakukan. Di sini ada beberapa barang produksi, khususnya barang industri. Setelah saya melakukan pengecekan label halal yang sering dikonsumsi oleh generasi Z, barang produksi khususnya barang industri semua disertifikasi halal 100%. Tidak ditemukannya produk yang non-halal. Adapun produk yang dikonsumsi itu yang pertama moisturizer brand Wardah, susu yogurt, lip cream Implora, mie instan, dan sosis Kenzler.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. I begin to